Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya berada di lokasi Mitra PKM tahun 2024, ya ini di kelompok Tani Sahabat Sejati dengan Ketua Kelompok Pak Saparudin dengan judul Pengabdian Pengembangan Agroteknopark berbasis Good Agriculture Practice Kakao di Desa Kalembua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, penganggaran tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen di Universitas Al-Azhar Mandar dengan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti tahun 2024. Dengan tim terlain saya, Dr. Harli Akarim SBMP dari Agroteknologi Unasman, kemudian ada Ibu Nurul Ikrde SSI MSc dari Agroteknologi Unasman, kemudian ada Pak Hamzah MSc dari Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah di Polewali Mandar. Kegiatan di tempat ini di Desa Kalembua ini beberapa kegiatan telah kita laksanakan, antara lain yang pertama itu adalah sekolah lapang. Sekolah lapang ini melibatkan 26 petani kakao dengan diberikan materi mulai dari budidaya, pemupukan, pemangkasan, pembibitan, bahkan pengendalian hama dan penyakit telah kita lakukan di lokasi ini. Nah, kemudian selain sekolah lapang juga kita siapkan ada demplot. Demplot ini di sana teknologi budidaya kakao diterapkan, baik itu pengendalian hama penyakitnya maupun pemupukan diterapkan di lokasi demplot ini. Itu menjadi tempat praktek bagi peserta praktek lapang tadi. Ini telah berlangsung juga selama sejak kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian di sela-sela sekolah lapang juga telah dilaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik padat dan cair. Itu juga sudah berlangsung. Kemudian di sekolah lapang juga telah diberikan keterampilan bagaimana memperbanyak tanaman kakao dengan menggunakan sambung pucuk. Sambung pucuk yang saat ini sangat digemari oleh petani, itu mereka diberikan keterampilan melakukan praktek sendiri, dan saya melihat beberapa di antara anggota kelompok ini sudah sangat mahir di dalam membuat bibit dengan sambung pucuk. Sambung pucuk dengan tentu dengan pilihan-pilihan pohon yang bagus dan produksinya tinggi. Kemudian juga kita telah berikan juga pelatihan pemanfaatan limbah tanaman kakao, jadi limbah-limbah seperti daun, tangkai, kemudian daun-daun yang daun pangkasan itu diolah menjadi kompos sehingga tidak ada yang terbuang. Nah, ini juga sudah telah berlangsung. Kemudian juga kegiatan lain juga kita membuat pembibitan. Pembibitan juga ini diajarkan ke petani membibit tanaman yang memang diketahui tahan terhadap hama dan penyakit, terutama dua penyakit hama dan penyakit utama di tanaman kakao itu adalah penggeret buah kakao dan penyakit busuk buah. Jadi kita memang anjurkan untuk menggunakan klon yang tahan terhadap hama dan penyakit tersebut. Kemudian dari segi mitra kelompok tani Sahabat Sejati ini kita sudah mengadakan juga peningkatan kapasitas. Mereka diajarkan bagaimana pembukuan, kemudian bagaimana tetap termotivasi menggeluti tanaman kakao, bagaimana membuka jaringan pasar keluar, kemudian bagaimana menggunakan media sosial untuk memasarkan memasarkan biji kakaonya keluar. Bahkan kita sudah motivasi mereka untuk suatu saat akan membuat produk coklat dari kebunnya sendiri. Nah, ini adalah hasil dari inokulasi jamur Beauveria bassiana yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kami petani kan, kami semua bisa bekerja di lapangan, tapi untuk manajemen pertanian, bagaimana mengelola hasil, bagaimana memanfaatkan hasil, Pak, kami semua belum tahu, Pak. Dan kami belum tahu bagaimana cost-nya, bagaimana yang bisa kami dapat. Ya. Apakah kami untung melakukan suatu kegiatan umpama anggaplah pemupukan. Kami memupuk, habis biaya umpama anggaplah 100.000. Ternyata hasil yang kami dapat cuma 40.000. Jadi ilmu seperti itu yang kami butuhkan, Pak. Karena jangan sampai kita semua bekerja saja, mengeluarkan biaya, sebetulnya hasil lahir yang kita butuhkan, Pak. Bagaimana caranya petani ini bisa berkembang, Pak, bisa mendapatkan hasil. Oke, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti Republik Indonesia atas pendanaan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan pengabdian masyarakat di tahun 2024 ini. Semoga tahun-tahun yang akan datang kami tetap butuh bantuan dari kementerian untuk bisa melakukan pengabdian yang di tempat lain dan tema yang berbeda. Terima kasih.